selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian di sana? Miss Dinar berharap kalian ada dalam keadaan sehat. Demikian juga papa mama. Miss Dinar berharap juga semua dalam keadaan sehat. Anak-anak, kalau biasanya kita belajarnya bersama di kelas, untuk saat kondisi seperti ini kita belajar melalui online ya. Tapi tetap semangat anak-anak. Nah, anak-anak Miss Dinar akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita sampai di tema 7, subtema 4, yaitu kebersamaan di tempat wisata. Anak-anak masih ingat ya? Pelajaran sebelumnya kita sudah sampai di subtema 3. Nah, sekarang Miss Dinar lanjutkan di subtema 4. Subtema 4 yaitu kebersamaan di tempat wisata. Di pembelajaran keempat ini, 4, 5, dan 6, kita akan belajar tentang keberagaman kalian di dalam kelas, yaitu berdasarkan suku dan asal daerahnya. Selain itu, kita juga akan belajar kata sapaan. Anak-anak masih ingat ya apa itu kata sapaan? Nah, selanjutnya kita juga akan belajar tentang pecahan. Tentunya kalian masih ingat apa itu pecahan. Nah, coba perhatikan. Apakah kamu pernah berwisata? Tentunya semua pernah ya berwisata ya. Tapi untuk saat ini jangan berwisata dulu. Tidak aman. Semuanya tinggal di rumah. Lalu bersama siapa kamu ke tempat wisata? Siapa saja yang kamu jumpai di sana? Anak-anak coba perhatikan gambar. Lihat. Tentunya gambar-gambar yang ada di slide ini tidak asing bagi kamu ya. Bahkan mungkin sebagian dari kamu sudah mengunjungi semua tempat ini. Kamu pasti tahu tempat-tempat ini ya. Nah, anak-anak, itu adalah tempat wisata di tempat di mana kita tinggal. Nah, anak-anak, saat kamu pergi ke tempat wisata, kamu pasti bertemu banyak pengunjung. Dan pengunjung di sana bermacam-macam ya anak-anak ya. Dari berbagai daerah. Ada datangnya dari Pulau Jawa, ada datang dari Pulau Sumatera, dari Kalimantan, dari Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau yang lainnya. Bahkan Bali, tempat di mana kita tinggal, sangat terkenal. Sampai tamu-tamu dari mancanegara atau dari luar negeri datang berkunjung ke tempat kita. Anak-anak, tentunya mereka berbeda ya. Kalau mereka berasal dari Pulau Jawa, tentunya sukunya berbeda dengan pengunjung yang datangnya dari Pulau Sumatera atau dari Pulau Kalimantan dan lain-lain. Anak-anak, tapi kamu bisa lihat, meskipun berasal dari pulau dan berbeda suku dan asal daerahnya, tapi kamu bisa lihat saat di tempat wisata saling menghargai. Contohnya apa? Coba anak-anak pernah lihat para pengunjung mengantri untuk mengambil tiket? Nah, mereka saling menghargai. Itu salah satu contoh anak-anak bagaimana sikap terhadap orang yang berbeda dengan kita. Lah, coba lihat di kelas 2, di kelasmu sendiri, di kelas 2A atau 2B, kamu juga berasal dari suku yang berbeda. Anak-anak, tentunya kamu tahu apa itu suku bangsa. Apa
Apa suku bangsa? Yuk coba. Nah, suku bangsa itu adalah sekumpulan masyarakat yang memiliki tradisi atau kebiasaan dan adat yang sama. Contohnya di Pulau Bali nih, di tempat kita ini, kamu bisa lihat bagaimana kebiasaan mereka sehari-hari. Selanjutnya, mengapa begitu banyak suku di Indonesia, Miss Dinar? Iya, suku di Indonesia begitu banyak. Anak-anak, tentunya kamu tahu ya, pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Siapa yang bisa sebutkan? Ya, Pulau Sumatera. Apalagi? Kalimantan, bagus. Apalagi? Sulawesi, bagus. Lagi? Iya, Papua. Apalagi? Pulau Jawa. Itu suku pulau-pulau yang besar yang ada di Indonesia. Anak-anak, tentunya setiap pulau itu tentunya didiami oleh suku yang berbeda. Contohnya, untuk di Pulau Sumatera ada suku Batak nih seperti Miss Dinar. Ada suku Aceh. Di Kalimantan ada suku Dayak. Di Sulawesi ada suku Makassar, ada suku Manado. Di Papua ada suku Asmat. Di Pulau Jawa ada suku Madura, suku Jawa, suku Sunda. Nah, coba sekarang Miss Dinar mau tanya. Anak-anak, kamu boleh tanya papa mama. Papa mama asal daerahnya dari mana ya? Kita termasuk suku apa ya? Nah, anak-anak, coba kamu tanya nanti ya. Nah, kita tinggal di Pulau Bali, yang tentunya masyarakatnya itu suku apa ya anak-anak ya? Betul, suku Bali. Nah, anak-anak, selain keberagaman yang kalian jumpai saat kalian ke tempat wisata, di kelas 2, di kelas kamu sendiri juga mempunyai keberagaman, memiliki keberagaman suku. Contohnya nih, Dita. Dita, kamu berasal dari mana, Dita? Iya, betul. Kamu dari Bali. Sukunya apa, Dita? Suku Bali. Geraldo, kamu berasal dari mana? Betul, Geraldo, kamu hebat. Dari Sumatera. Apa Geraldo sukunya? Ya, suku Batak. Sama seperti Miss Dinar ya. Terus Klui. Klui, coba anak-anak tebak. Berasal dari mana Klui? Iya, Klui berasal dari Ambon. Sukunya Ambon. Anak-anak, kalian memiliki keberagaman ya, keberagaman suku. Anak-anak, coba lihat nih slide yang Miss Dinar tampilkan. Pernah lihat gambar-gambar ini ya? Nah, anak-anak, karena keberagaman suku dan asal daerah tentunya juga berpengaruh kepada pakaian adatnya, termasuk tari-tariannya, termasuk juga makanannya. Coba lihat ini. Nah, coba perhatikan ini. Ini pakaian dari mana saja ya? Ada tarian apa ini? Nih, ada dari Aceh. Ini dari daerah Sumatera. Tortor namanya. Terus ini dari mana nih? Dari mana nih? Oh, ini sering kamu lihat nih. Ini dari Bali, di mana kita tinggal. Ini pakaian adatnya nih. Ini pakaian Jawa. Yang ini apa anak-anak? Bali. Yang ini dari Nusa Tenggara. Anak-anak, makanannya juga nih. Pasti kamu sering melihat ini ya. Oh, ini makanan khas daerah di mana kita tinggal. Nih, soto dari Makassar. Nah, akan tetapi kamu harus ingat satu hal ya anak-anak ya. Apa itu Miss Dinar? Meskipun kalian berbeda suku, tapi kalian harus saling menghargai. Gak boleh beda-bedain teman saat bermain ya. Nah, kamu harus hidup rukun seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Kita
kita harus saling mengasihi. Anak-anak, kalau kamu bertemu dengan teman yang berbeda suku, tentunya supaya kebersamaanmu lebih bagus, saat kamu bermain bersama, saat belajar bersama, kamu menyapa temanmu. Nah, itu saat kamu menyapa temanmu, kamu menggunakan kata sapaan. Coba Miss Dinar mau tanya, masih ingat dari pembelajaran subtema 3 yang lalu, kita juga sudah belajar tentang kata sapaan. Coba ada di antara kamu yang masih ingat? Ya, kata sapaan itu adalah kata yang kita pakai untuk menyapa orang lain. Siapa yang kita ajak bicara? Misalnya nih, selamat pagi Dita. Siapa yang kamu ajak bicara di sini? Dita, bagus. Kata sapaannya Dita. Chloe, apa kegemaranmu? Siapa yang kamu ajak bicara di sini? Chloe. Rama, bagaimana sikapmu terhadap teman yang berbeda suku? Siapa yang kamu sapa di sini? Rama. Nah, anak-anak, untuk lebih meningkatkan pemahaman kamu boleh latihan nanti. Lihat di bukunya ya, di halaman 194. Cukup satu kalimat saja untuk melatih membuat kalimat sapaan. Tapi jangan lupa perhatikan cara penulisannya dan tanda-tanda baca yang digunakan. Anak-anak, masih ingat tempat ini? Wow, tentunya tempat ini gak asing bagi kamu ya. Kita kan pernah ke sini waktu kita field trip semester 1 ya. Maaf sekali anak-anaknya, karena situasi dan kondisi kita belum field trip untuk di semester 2. Apa tadi nama tempatnya ini? Nah, kita pernah melakukan kebersamaan di tempat wisata, yaitu di Pot Coklat. Pasti kamu punya kenangan ya di sana ya. Bagus, menyenangkan sekali bukan anak-anak? Nah, anak-anak, saat kita ke Pot Coklat, Miss Dinar maaf hanya ambil contoh anak kelas 2A, tapi Miss Dinar bukan berarti membedakan anak 2B ya, sama. Nah, coba perhatikan ini. Nah, pada saat kelas 2, Miss Dinar ambil contoh kelas 2A ke Pot Coklat, jumlah anak yang pergi ke Pot Coklat hanya 24 orang. Karena berbagai hal, ada satu teman yang tidak ikut. Nah, anak-anak pada saat itu, untuk memudahkan pengawasan Miss dan Misternya, gurunya membagi kelompok, Missnya membagi kelompok, yaitu, nah, ini pembagian kelompoknya nih, dijadikan 2 kelompok, kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, coba perhatikan ya. Nah, coba perhatikan, ada berapa anak di kelompok 1? Betul, ada 12. Di kelompok 2 berapa anak? Ada 12 juga. Anak-anak, coba perhatikan. Kelompok 1 dan kelompok 2 jumlahnya bagaimana? Sama, betul. Masing-masing kelompok dibagi sama banyak. Jumlahnya sama banyak, sama rata. Nah, anak-anak, coba perhatikan dulu. Nah, kelas 2A dibagi menjadi 2 kelompok, di mana setiap kelompok dengan jumlah yang sama. Masih ingat ya konsep pecahan? Nah, konsep pecahan bagaimana Miss Dinar? Konsep pecahan itu adalah satu bagian yang utuh
dipecah-pecah. Boleh dipecah menjadi 2, boleh dipecah menjadi 3, boleh dipecah menjadi 4. Nah, kalau tadi kelas 2A dibagi menjadi 2 kelompok, lalu dalam pecahan dinyatakan menjadi 1/2. Atau boleh dibaca apa anak-anak? Setengah. Artinya apa? Artinya satu kelas dibagi menjadi 2 kelompok. Ingat kata kuncinya. Kata kuncinya sama banyak. Loh, sekarang Miss Dinar mau tanya, anak-anak, kalau misalnya kelas 2A tadi dibagi jadi 3 kelompok, dalam pecahan dinyatakan bagaimana ya? Tepat sekali jawaban kalian, 1/3. Artinya satu kelas dibagi menjadi 3 kelompok yang sama banyak jumlah pesertanya. Tentunya kalau misalnya kelasnya dibagi 4, ayo siapa yang bisa jawab? Bagus sekali Jaden bisa jawab. 1/4. Artinya apa Jaden? Satu kelas dibagi menjadi 4 kelompok, sama banyak jumlah anggotanya. Nah, untuk lebih memudahkan, untuk menambah latihan atau supaya kamu lebih lancar lagi dalam pecahan, anak-anak soal ini bisa kamu kerjakan. Soal ini sifatnya sudah berulang, oke? Nah, anak-anak, ternyata konsep pecahan itu ada loh di Alkitab kita, yaitu di mana? Di kitab Matius, anak-anak. Nanti kamu boleh lihat Alkitabmu, kitab Matius 14 ayat 13 sampai 19. Ceritanya tentang apa ya? Kita tahu. Iya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Tepatnya di ayat ke-19 ya anak-anak ya. Mari kita baca sama-sama. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat. Lalu, lihat, sengaja Miss Dinar kasih warna merah tuh. Memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Anak-anak, ternyata Tuhan Yesus sudah melaksanakan pecahannya, konsep pecahannya ada di Alkitab. Nah, anak-anak, selain tempat wisata yang kamu kunjungi di Bali atau di mana kita tinggal, ternyata Indonesia kaya sekali dengan tempat wisata. Gak kalah dengan tempat wisata di luar negeri. Nah, coba lihat anak-anak. Kita lihat dulu.
Bagus ya, anak-anak ya. Siapa yang sudah pernah ke Raja Ampat di Papua? Miss Dinar belum. Anak-anak, selain Raja Ampat yang ada di Pulau Papua, masih banyak sekali tempat wisata di Indonesia yang tidak kalah dengan tempat wisata di luar negeri. Ingat, harus mencintai Indonesia. Masih ingat ya di pembelajaran sebelumnya? Sila ketiga, mencintai negaranya sendiri, buatan negaranya, termasuk mencintai tempat wisata yang ada di negara kita. Nah, anak-anak, sebelum Miss Dinar menutup pembelajaran kita hari ini, pembelajaran 5 sengaja Miss Dinar skip, itu tentang olahraga. Dan untuk pembelajaran 6 itu hanya sifatnya untuk mengulang. Konsepnya sudah Miss Dinar kasih di pembelajaran 4. Nih, Miss Dinar ada pantun ini. Coba baca sama-sama. Ada tikus pun saya kejar, meskipun harus berkelana. Walau di rumah tetap belajar. Kita perangi virus corona. Gak apa-apa. Itu anak-anaknya tetap semangat, jaga kesehatan. Oke, cukup istirahat. Jangan lupa percaya sama Tuhan. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan akan menaungi kita. Salam kangen dari Miss Dinar buat kalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati.